Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Inilah tadi sepenggal ayat dari Injil Yohanes 15 ayat 1-8. Yesus bersabda, "Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Secara singkat, di sini Tuhan Yesus berharap pada kita semua, hendaknya kamu menjadi ranting-ranting, hendaknya kamu menjadi murid-murid yang berbuah banyak. Langsung saja saya akan menyebutkan ada 4 cara, ya, ada 4 cara yang mari kita tempuh agar kita menjadi ranting, agar kita menjadi murid-murid Yesus yang menghasilkan buah yang banyak. Cara yang pertama adalah mari selalu dan tetap tinggal bersama dan bersatu dengan Yesus sang pokok anggur. Ini cara pertama yang tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar-tawar. Kalau kalian mau berbuah, hendaklah kamu tetap tinggal bersama Yesus, bersatu dengan Yesus. Dan cara atau syarat yang pertama ini rupanya tidak demikian mudah. Tidak demikian mudah. Karena pada kenyataannya banyak orang Katolik, banyak umat di paroki ini tidak selalu tetap tinggal bersama Yesus. Betul begitu? Apakah bahwa di antara kita ini menjadi orang Katolik tidak tetap tinggal bersama Yesus, tapi justru sebaliknya? Saya sangat sering mendengar bahwa memang ada orang yang begitu berkata ringan, seperti tanpa beban. Ia mengatakan, "Romo, sudah lama saya ini tidak berdoa, Romo." Padahal seseorang yang jauh dari Tuhan bisa disimpulkan dengan cepat, ya tidak ada buahnya. Malas doa. Jauh dari Tuhan. Tidak hanya itu, tidak bersatu dan bersama dengan Yesus, malah hidupnya menyimpang, hidupnya menyeleweng dari ajakan Yesus. Orang katakan sering, tak jarang bahwa orang Katolik menduakan Yesus. Menduakan Yesus dalam artian begini, bukankah ya one and only, satu-satunya Tuhannya orang Katolik hanya Yesus? Tapi kan tak jarang ada yang menyimpang, yang nyeleweng, yang tidak setia pada Yesus. Entah itu dalam keyakinan, entah itu dalam praktek hidup sehari-hari. Ada orang yang tidak setia pada Yesus, yang tidak tinggal bersama Yesus, sambil contoh. Menempuh perkawinan pun di luar gereja. Dan tidak ngomong pada roh paroki. Kalau orang menikah di luar gereja, harus bicara kepada roh paroki pada gereja. Bukankah kita harus yang namanya menempuh yang disebut lisensi atau dispensasi, sehingga kita tetap menjadi binaan gereja
meskipun kita ini, Romo, saya ini terpaksa saya punya pasangan yang tidak seiman. Tapi bicaralah pada gereja, pada roh paroki, pada uskup kita, sehingga kita ini tidak menyimpang dan jauh dari gereja dan Tuhan Yesus. Dan anehnya orang yang sudah menyimpang Yesus nekat komuni terus. Sudah dosa tambah dosa. Kan kalaupun perkawinan saya dengan ajaran di luar gereja, kan saya boleh komuni. Sing ngomong sopo. Kecuali kalau engkau punya gereja sendiri. Kalau gereja ini pelindungnya namanya siapa nih? Nama pelindung gereja ini? BMV ya. Beate Mariae Virginis atau Bunda Maria yang tak perawan. Lah kalau orang yang ngawur tadi dan komuni terus, pasti itu gerejanya Santo Belzebul itu. Kepala penghulu setan. Nekat. Menjauh dari Tuhan, tapi serasa dia, kan saya baik-baik saja. Idealnya, kalau kita mau menjadi murid, menjadi ranting yang baik, tetap setia, solid komitmen iman kita, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Itu ajakan saya pertama untuk berbuah, tetap tinggal pada Yesus. Lalu yang kedua, supaya kita ini menjadi ranting, menjadi murid yang berbuah, mari kita siap dibersihkan, siap disiangi, dibersihkan, disiangi dari rumput-rumput, benalu-benalu, hama penyakit yang memang merusak iman kita. Rumput, benalu, hama penyakit itu bisa berupa rongrongan dari luar, godaan dari luar, misalnya ya godaan dari dunia yang menawarkan begitu menggiurkan pada kita, godaan iblis setan, para penyesat, dan dalam zaman sekarang disebutkan penyakit atau benalu itu adalah iklan-iklan murahan. Nah, kalau kita mau tetap berbuah banyak, mari kita siapkan diri untuk dibersihkan, disiangi, disembuhkan dari penyakit-penyakit itu. Memang menjadi suatu atau tumbuhan, ranting atau murid untuk menjadi baik itu tidak selalu enak. Harus siap dibersihin, diobatin. Lalu yang ketiga, kalau kita mau menjadi ranting dan pribadi yang berbuah banyak, kita harus siap dipotong, siap dipangkas. Karena apa? Karena pada tumbuhan itu, kalau sudah tidak tumbuh lagi cabang yang muda atau calon-calon nanti buah-buah yang baru, mau nggak mau harus dipotong. Dipotong, dipangkas. Dan untuk menjadi baik itu tidak enak, harus sakit. Sakit dipotong, sakit dipangkas. Dari sikap kita yang congkak, dari sikap sombong kita, dari sikap tinggi hati kita, dari sikap ambisius kita. Itu harus dipangkas, dipotong untuk tidak muluk-muluk dan lupa diri. Nah, ini saya tanya ini sekarang, yang sehari-hari orang demikian ambisius, siapa ambisius? Jadi anggota PLB atau pengurus PLB. Semboyannya PLB apa? Saya tanya, semboyannya PLB. Terus siap melayani. Pelayan itu tempatnya di bawah. Maka jangan sombong, jangan ambisi.
PLB ya PLB. PLB itu bukan uskup. Dalam artian ya sudah, ini tugas saya Romo. Ini hanya satu contoh. Tapi di tempat lain juga kita demikian egois, mau menangnya sendiri. Kita demikian tinggi hati, kita demikian congkak. Dan itu harus pangkas untuk menjadi pribadi yang menampakkan kebaikan, membuahkan kebaikan. Itu cara ketiga untuk menjadi ranting, untuk menjadi murid yang berbuah. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah mari kita menjadi ranting atau murid yang siap untuk dipupuk, siap untuk disuburkan. Ini semua adalah istilah-istilah ilmu tanam-tanaman. Yang terakhir kita diajak untuk siap dipupuk, disuburkan. Romo, kami diajak untuk memupuk, menyuburkan diri dengan apa? Ini saya sebutkan, inilah pupuk. Ini yang bisa menyuburkan kita. Satu, rajinlah berdoa. Doa mau gak mau kita tempuh, itulah yang menyuburkan iman kita, yang mendekatkan kita dengan Tuhan. Rajinlah berdoa. Tidak hanya rajin berdoa, rajinlah beribadah, rajinlah menerima sakramen-sakramen. Entah itu sakramen Ekaristi, entah itu sakramen tobat. Mari, itu jangan dilewatkan, karena itu semua yang menyuburkan, yang menjadi pupuk iman kita, diri kita. Yang menjadi pupuk kita juga adalah mari kita ikuti kesempatan-kesempatan pendalaman iman, pendalaman kitab suci. Entah itu yang namanya APP, AAP, KKS, KPKS. Itu yang menyuburkan iman, yang menyuburkan rohani kita. Lalu selain pendalaman tadi itu, mari kita juga menyempatkan diri konsultasi. Jangan merasa sudah paling benar dan sudah benar. Dengan rendah hati kita konsultasi. Konsultasi ya bisa dengan Romo atau dengan seorang pengajar yang baik, atau melalui ruang pengakuan di hadapan imam. Ini berulang kali saya katakan, kita jangan merasa demikian pede tanpa kita berkonsultasi. Saya yakin di gereja ini banyak sekali yang namanya keluarga-keluarga yang punya dokter keluarga. Nah, untuk kesehatan kita konsultasi pada dokter keluarga. Mengapa? Untuk juga suburnya, sehatnya rohani kita tidak konsultasi kepada rohaniwan kita. Itu yang bisa menuntun hidup kita secara benar. Yang terakhir adalah sempatkanlah untuk rekoleksi atau retret. Pada ada acara rekoleksi retret enggak? Ada enggak? Aku enggak tahu ya mau apa sih rekoleksi retret. Oh, istilahnya saja belum tahu, jadi ya pasti belum pernah. Mau boro-boro rekoleksi retret. Di lingkungan saya itu enggak ada misa lingkungan mau. Nah, itulah yang membuat kita kerdil, kita kurus, kita tidak subur, karena kita tidak menempuh untuk dipupuk, disuburkan itu. Demikian yang saya ajakkan, sangat dekat dengan kehidupan kita. Kalau engkau menjadi ranting yang berbuah banyak, murid yang berbuahkan banyak, saya ingatkan, 1, dekatlah dengan Tuhan. 2, siapkanlah dirimu untuk dibersihkan, disiangi. 3, siap dipotong, dipangkas kesombonganmu. 4, suburkanlah. Jangan sampai lahan kehidupan kita demikian gersang dan tidak beri apa-apa. Tuhan memberkati.